Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan pada pertemuan ketiga, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Ustadz Fikri Farihin MPD, di mana pembahasan pada pertemuan ketiga adalah tentang qiraat Al-Quran riwayat Hafiz an Asim. Ada sekilas tentang qiraat bacaan Imam Asim riwayat Hafiz dari Thoriq atau jalur Asy-Syatibiyah. Bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, maka pasti ia pernah mendengar istilah qiraat sab'ah atau qiraat asyroh, yang kurang lebih bermakna 7 atau 10 bacaan Al-Quran yang diakui dan memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Biasanya dalam kajian tentang qiraat akan muncul 4 istilah kunci. Sebagai orang terkadang sukar untuk membedakannya dan kemudian tercampur aduk begitu saja. 4 istilah tersebut adalah qiraah, riwayah, thoriq, dan wajah. Saya akan menjelaskan keempat tersebut secara satu-satu. Yang pertama qiraah. Qiraah secara bahasa berarti bacaan. Maksud dari istilah ini adalah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qori, maksudnya ulama ahli qiraat tertentu. Maka kita akan mendengar istilah qiraat Asim, qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, dan sebagainya. Mereka adalah para imam yang menjadi sumber qiraat. Yang kedua adalah riwayat. Riwayat adalah sesuatu yang disandarkan kepada perawi atau orang yang menukil qiraat secara langsung dari imam qiraat tertentu. Para imam qiraat memiliki murid-murid yang melalui mereka ilmu qiraat tersebar luas. Misalnya riwayat Warosyi dari Imam Nafi', riwayat Hafiz dari Imam Asim, riwayat Ibnu Wardan dari Abu Ja'far, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu thoriq. Thoriq secara bahasa berarti jalur atau jalan. Maksudnya adalah rangkaian sanad, yakni para perawi yang berakhir pada seorang perawi dari imam qiraat atau guru bacaan Al-Quran. Istilahnya dipergunakan untuk menunjukkan apa yang diriwayatkan oleh seorang qori dari generasi lebih akhir, yakni yang hidup sesudah rawi pertama dari qori tertentu. Misalnya thoriq atau jalur Al-Azraq dari Imam Warosyi, thoriq jalur Abu Rabi'ah dari Al-Bazzi, thoriq Ubaid ibnu As-Sabbah dari Imam Hafiz, dan seterusnya. Yang keempat adalah wajh. Secara bahasa dapat dimaknai versi atau ragam, yaitu semua bentuk perbedaan atau khilafiyah yang diriwayatkan dari qori tertentu. Lalu dalam kasus ini, seseorang dipersilahkan untuk memilih mana yang akan dibacanya, karena semuanya sahih dan qori tersebut. Perbedaan-perbedaan thoriq terkadang mencakup perbedaan pula dalam wajah ini. Misalnya pada saat waqaf pada kata Al-Alamin dalam ayat kedua surat Al-Fatihah terdapat 3 wajah atau versi, dibaca pendek, sedang, panjang. Kita boleh memilih mana saja dari ketiganya, namun disarankan oleh Ibnu Jazari, seorang ulama terkemuka dalam bidang qiraat, agar kita memilih satu versi saja dalam satu kali penghataman. Maksudnya pada seluruh kata tersebut, dimanapun kita waqaf sebelum membacanya, kita pilih salah satu versi saja. Bila kita sudah selesai lalu memulai dari awal lagi, kita boleh menggunakan versi lainnya.
Dengan demikian, bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada seorang imam tersebut disebut qiraat. Lalu apa yang dinisbatkan kepada seseorang yang menukil riwayatnya dari imam tersebut secara langsung disebut riwayat. Kemudian apa yang disandarkan kepada orang lain yang diriwayatkan bacaan sesudah mereka disebut dengan thorik. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di dalam riwayat dari salah satu imam tertentu dalam cara membaca kata atau ayat yang sama disebut wajah. Di Indonesia, bahkan di belahan dunia Islam, mayoritas kaum muslimin baca Al-Quran berdasarkan riwayat Hafiz an Asim min Tariqi Asy-Syatibiyah, yakni riwayat Hafiz dari Imam Asim melalui jalur Asy-Syatibiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat bagi yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.